Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di channel ini saudara, dan kemudian saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri, di mana sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Dan di pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami rindu merenungkan firman-Mu, kami rindu berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kuatkan hati kami, hiburkan hati kami, terangi hati kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka, hati mereka, pikiran mereka dalam merenungkan firman Tuhan. Biar mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini, adalah dari Lukas pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak memakan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke satu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia undur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara, pagi hari ini saya rindu kita belajar tentang bagaimana menghadapi pencobaan supaya kita menang dari pencobaan. Di mana konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah peristiwa di mana Yesus dicobai oleh iblis. Saudara, saat ini saya rindu mengajak saudara merenung sebentar. Menurut saudara, apakah Yesus bisa jatuh ke dalam dosa? Apakah Yesus bisa berdosa?
Mungkin dari pertanyaan ini saudara memberi banyak jawaban, dan dari banyak jawaban itu tergolong menjadi dua. Ada yang bisa berkata bisa, ada yang berkata tidak. Saat ini saudara, saya mau menegaskan bahwa Yesus tidak mungkin jatuh ke dalam dosa. Karena kalau dia jatuh ke dalam dosa, maka dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu sempurna. Tuhan itu tidak memiliki bibit dosa dalam dirinya. Dia sempurna dan dia tidak mungkin jatuh ke dalam dosa. Dan kalau demikian, apa artinya dia dicobai? Kan tidak mungkin dia jatuh ke dalam dosa. Itulah yang saya rindu kita renungkan saudara, bahwa Yesus yang tidak mungkin jatuh dalam dosa, yang tidak mungkin kalah dari pencobaan, itu pun masih dicobai oleh iblis. Apalagi saya dan saudara. Artinya apa saudara? Saya rindu saat ini, pagi ini, kita sadar bersama bahwa iblis akan terus mencobai kita. Kalau Tuhan yang tidak mungkin jatuh dalam dosa, itu pun dicobai oleh iblis sampai 3 kali. Dan setelah dia kalah saudara, dia tidak berhasil mencobai Yesus. Kalimat terakhir di ayat 13 itu masih dikatakan, ia undur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Artinya dia masih akan berusaha untuk menjatuhkan Yesus. Padahal Yesus tidak mungkin jatuh dalam dosa karena dia adalah Tuhan. Itu pun masih diperjuangkan oleh iblis. Iblis tahu Yesus Tuhan? Tahu. Dia berkali-kali berkata bahwa engkau adalah anak Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Dia tahu Yesus adalah Tuhan, dan dia tahu Yesus tidak mungkin jatuh dalam dosa karena dia adalah Tuhan. Tapi itu pun dia masih perjuangkan untuk mencobai Yesus. Artinya sekali lagi, kalau Yesus pun dicobai padahal dia tidak mungkin jatuh dalam dosa, saya dan saudara akan terus dicobai oleh iblis. Itu sebabnya kita perlu belajar bagaimana menang dari cobaan-cobaan iblis. Bagaimana kita berhasil memenangkan segala cobaan iblis dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saudara, saya rindu kita belajar apa yang menjadi kunci sehingga Yesus bebas atau menang dari pencobaan, dan apa yang perlu kita belajar untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Saya rindu ada 3 hal yang kita akan belajar saudara, yang sangat penting untuk kita menang dari pencobaan. Yang pertama, kita perlu mengenali pencobaan iblis. Artinya apa saudara? Bahwa jika kita berperang, kita perlu mengenali strategi musuh supaya kita tahu bagaimana cara menghadapi musuh. Demikian juga dalam menghadapi pencobaan iblis, kita perlu mengenali strategi atau dalam hal apa atau bagaimana iblis mencobai kita, supaya kita tahu cara menghadapinya. Itu yang pertama, kita perlu mengenali bagaimana dan dalam hal apa iblis mencobai kita. Nah, kalau kita lihat ketika Yesus dicobai sampai 3 kali saudara, maka pencobaan pertama ketika iblis berkata, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Pada saat iblis mencoba Yesus dan memerintahkan dia untuk mengubah batu menjadi roti, Yesus sedang sangat kelaparan karena dia baru saja selesai puasa. Lihat saudara, iblis mencobai dalam keinginan daging. Dia tahu Yesus sedang berpuasa dan dia sangat kelaparan, sehingga di sanalah dia masuk. Dia mencoba Yesus dalam keinginan dagingnya, di mana dia lapar, sehingga iblis memerintahkan dia mengubah batu menjadi roti. Kalau Yesus lakukan, berarti dia tunduk kepada iblis. Tapi Yesus menegaskan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja. Artinya saudara, bahwa kita harus tahu bahwa keinginan-keinginan daging kita itu menjadi target bagi iblis untuk menjatuhkan kita. Jadi sadari hal itu. Kenali hal itu saudara. Pahami hal itu, bahwa saudara harus siaga, berjaga-jaga supaya jangan sampai keinginan-keinginan daging saudara, hawa nafsu saudara, dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan saudara. Itu yang pertama yang perlu kita kenal. Dan yang kedua, strategi iblis yang perlu kita kenal dalam mencobai adalah ayat yang ke-7.
Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Saudara, setelah iblis gagal mencoba Yesus dalam keinginan daging, dia kemudian memperlihatkan kemewahan dunia kepada Yesus, dan kemudian dia berkata kepadanya bahwa dia akan memberikan itu kepada Yesus jika Yesus menyembah dia. Kemewahan dunia. Artinya saudara, yang kedua, pencobaan yang diberikan oleh iblis adalah pencobaan dalam hal keinginan terhadap kemewahan dunia. Bukankah hari ini juga iblis masih menggunakan itu, bahkan sedang menggunakan itu untuk menjatuhkan dan menghancurkan semua manusia, saudara? Keinginan akan kemewahan dunia. Adakah yang salah akan kemewahan dunia? Tidak ada yang salah dengan kemewahan dunia. Tetapi jika untuk mendapatkan kemewahan dunia ditempuh jalur-jalur yang salah, ditempuh jalan iblis, atau dilakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu artinya sudah melakukan dengan caranya iblis, cara yang jahat, cara yang tidak benar untuk memperoleh kemewahan dunia. Itu yang jadi masalah, saudara. Jadi yang kedua, kenali bahwa iblis mencobai manusia melalui kemewahan dunia. Dengan demikian kita siaga, saudara. Kita boleh meraih kemewahan dunia, tapi jangan pakai cara iblis untuk meraih kemewahan dunia. Itu yang kedua. Lalu yang terakhir, saudara, pencobaan yang terakhir yang diberikan kepada Yesus di ayat 9 sampai 11, di sana diberikan pencobaan yang ketiga kepada Yesus, di mana dia dibawa kepada bubungan bait Allah, dan kemudian iblis berkata, jatuhkanlah dirimu, karena ada firman Tuhan yang berkata bahwa engkau akan ditantang oleh malaikat sehingga kakimu tidak terantuk. Apa itu, saudara? Pencobaan ketiga ini adalah pengakuan. Karena kalau Yesus lompat dari bubungan bait Allah dan kemudian ditatang oleh malaikat, akan ada pengakuan bahwa itu sesuatu yang spektakuler, itu sesuatu yang luar biasa. Artinya, saudara, bukankah di hari ini juga iblis masih terus menjatuhkan manusia, di mana untuk mendapatkan pengakuan manusia menempuh cara-cara yang salah supaya dianggap hebat, supaya diakui, manusia menempuh cara-cara yang salah. Kenali hari ini, saudara, iblis masih bekerja menjatuhkan, menghancurkan manusia melalui perolehan akan pengakuan. Jadi hari ini kita belajar, kita harus menang untuk melawan, untuk menghadapi segala cobaan iblis. Kita harus menang. Dan cara pertama untuk kita menang adalah kenali dalam hal apa kita dicobai. Di mana yang pertama, iblis masih mencobai manusia dalam keinginan daging. Yang kedua, dalam keinginan kemewahan dunia. Yang ketiga, dalam keinginan akan pengakuan. Hati-hati, saudara, waspada akan ketiga hal itu. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita menang menghadapi cobaan iblis? Kalau kita lihat dalam 3 kali pencobaan ini, saudara, selalu dijawab oleh Yesus, ada tertulis, ada firman. Artinya apa, saudara? Yesus menjawab, Yesus menghadapi segala cobaan iblis melalui firman Tuhan. Dan hari ini pun kalau saya dan saudara rindu menang menghadapi cobaan iblis, selain kita harus mengenal apa yang menjadi strategi iblis, yang kedua, kita harus punya pertahanan. Pertahanan apa yang harus kita punya? Firman, saudara. Kita harus memiliki firman supaya kita menghadapi cobaan iblis melalui pemahaman akan firman Tuhan. Sehingga ketika kita paham akan firman Tuhan, kita tinggal ucapkan firman Tuhan itu. Karena kita mengerti bahwa inilah yang benar, firman inilah yang benar. Kalau iblis mencobai kita, kita berpegang kepada firman Tuhan yang kita pahami. Itu sebabnya strategi kedua untuk kita menang terhadap cobaan iblis, miliki pemahaman akan firman Tuhan. Gunakan waktu-waktu saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Channel ini salah satu solusi bagi saudara untuk setiap hari, setiap pagi untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara, saya membuat 2 channel untuk renungan. Satu renungan pagi, yaitu channel ini, dan kemudian satu renungan malam, yaitu channel audio Alkitab. Kedua channel ini dibuat, saudara, untuk menjawab kebutuhan anak-anak Tuhan, supaya setiap hari
pagi-pagi sebelum bekerja merenungkan firman Tuhan, sehingga sepanjang hari dijalani berdasarkan prinsip firman Tuhan, dan malam hari sebelum beristirahat renungkan lagi firman Tuhan, sehingga selalu diisi dan dipenuhi oleh firman Tuhan. Jadi yang kedua, untuk menghadapi cobaan iblis, hadapi dengan strategi memahami firman Tuhan, supaya kita menang melawan iblis. Dan yang berikutnya, saudara, yang menjadi alasan ketiga sehingga Yesus mengalami kemenangan dalam menghadapi pencobaan, di ayat pertama dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun dan tinggal di sana untuk dicobai oleh iblis. Dengar saudara, kemenangan Yesus alasannya yang ketiga adalah karena dia penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang memberi kemampuan, Roh Kudus itu yang memberi kekuatan. Dan firman ini juga mengajarkan kepada setiap kita untuk kita menang menghadapi segala cobaan iblis, saudara. Selain kita harus mengenal strateginya, selain kita harus punya pertahanan yaitu firman Tuhan, kita juga harus punya kuasa dari Roh Kudus. Kita harus punya kekuatan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah kuasa yang lebih besar dari segala kuasa di dunia ini, lebih besar dari kuasa iblis. Kita perlu kuasa Roh Kudus untuk kita menang menghadapi segala cobaan iblis. Puji Tuhan, saudara. Sekali lagi saya menegaskan, kalau Yesus pun dicobai padahal dia tidak mungkin jatuh dalam dosa, itu pun masih diperjuangkan oleh iblis untuk dicobai. Apalagi saya dan saudara, dia akan terus mencobai kita untuk menjatuhkan kita. Tetapi biarlah setiap kita menang atas pencobaan iblis. Hari ini kita akan jalani hari kita, saudara. Kita akan memulai pekerjaan aktivitas kita. Biarlah apapun cobaan yang akan diberi oleh iblis, kita akan menang bersama dengan Tuhan. Dan kita sudah belajar bagaimana untuk kita menang bersama dengan Tuhan. Kenali strategi iblis. Yang kedua, bagaimana kita menang atas segala cobaan iblis. Miliki pertahanan yaitu firman Tuhan. Dan ketiga, bagaimana untuk kita menang menghadapi segala cobaan iblis. Miliki kuasa yaitu kuasa Roh Kudus. Itu yang sudah kita renungkan dari firman Tuhan ini, saudara. Biarlah firman Tuhan ini menerangi pikiran saudara, menerangi hati saudara. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Biarlah hari ini saudara diberkati oleh Tuhan, saudara menjalani hari ini dengan penuh semangat untuk menang dari segala tipuan dan cobaan iblis. Tuhan yang memberkati saudara, Tuhan yang menyertai saudara. Sebelum kita menjalani hari ini, saudara, terlebih dahulu kita akan berdoa. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan. Dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama, saudara. Sebelum saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu, apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara. Hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu.
dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja. Berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka. Ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan. Dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka. Berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan,
Hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja, dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan, yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Untuk apa yang mereka kerjakan hari ini,
Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersukacita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.